kembali, saudara. Kita akan berbicara tentang iman kita adalah lawan iblis, ya. Iman kita selalu, saudara, kalau kita bicara tentang iman, mungkin secara umum orang bilang percaya. Dan kita tahu bahwa dari awal pujian tadi, Tuhan inginkan supaya kita itu menyebut, mengundang rohnya untuk masuk. Saudara, sudahkah saudara pada waktu perjalanan tadi di sini, saudara berkata, Tuhan, aku rindu supaya firman dan pujian itu menyentuh hatiku. Belajar seperti itu, saudara. Kenapa? Karena inilah yang membuat imanmu bertumbuh dan iblis tidak suka. Mari kita menyadari bahwa di dalam dunia ini cengkraman iblis sudah ada di mana-mana. Cengkraman iblis itu berusaha untuk merebut hidup kita sebagai anak Tuhan. Maka itu kita harus berani untuk menerima pujian penyembahan. Saya ingat waktu itu, saudara, saat kami latihan nyanyi dengan sang suami. Kalau saya menyanyi, dia main keyboard. Kalau roh Tuhan, ingat saudara, kalau roh Tuhan menggerakkan seseorang itu, tidak perlu kita berbasa-basi, tidak perlu kita itu menegur. Kita hanya melipat tangan dan menyerahkan persoalan itu kepada Tuhan. Karena tidak lama kemudian, tidak sampai setahun, saudara, dia beli keyboard. Saya juga tidak ngerti tadinya, dia bikin kejutan. Kemudian main, saudara. Saat dia nyanyi itu, nyanyiannya adalah mudah sekali. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya itu agak fals, saudara. Kemudian akhirnya dia bisa. Satu lagu bisa. Saya diem aja, saya masak di dapur. Dapur dengan latihan nyanyian suami saya itu dengan keyboard itu sangat dekat. Nah, pada waktu nyanyian Ku tahu Tuhan pasti buka, wajahnya seneng juga, karena saya suka juga lagu itu. Begitu saya lihat, tengok gitu, saya tidak berharap dia memanggil, ayo sini nyanyi, enggak. Tapi saya tergerak. Akhirnya saya mendampinginya. Boleh saya nyanyi? Boleh. Terus saya nyanyi. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kita kan enak, saudara. Nyanyian itu membawa saya masuk. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Terus kita memandangkannya itu terus, saudara. Kalau orang lain ditolong, saya juga. Udah masuk buka jalan. Selesai nyanyian itu, lalu dia bilang, gak enak suaramu cecak lugur kabeh. Jadi cecak itu jatuh kabeh. Saya jadi bengong. Akhirnya saya kecewa. Secara logika saya kecewa. Saya pergi, tapi saya tetap gak marah. Pergi aja. Ya wis, saya gak mau nyanyi sendiri. Saya tidak mau. Saya ulang lagi lah pujian aja. Tahu Tuhan, gak ada yang keliru. Saat saya betul-betul melakukan, iman saya mulai berjalan. Kamu cinta Tuhan, ya? Kalau kamu cinta Tuhan, apapun yang kamu alami, apapun yang kamu rasakan, harus berserah pada Tuhan. Oh, ya sudah, saya berserah pada Tuhan. Tapi iblis tidak seperti itu. Kamu tuh istrinya, kamu dihajar kata-kata gitu, jangan mau terima. Padahal kamu dulu anak Tuhan. Kamu harus bisa bilang, loh kamu tidak ada apa-apanya, kecil. Kamu ini lebih tahu semuanya. Nah, tapi Tuhan berkata, kalau kamu punya iman sebiji sama, jangan pernah kamu menjadi pemberontak.
Jangan pernah kamu menjadi mencela dan menghukum dan menghakimi orang. Berarti saya harus minimal. Suara ini dua, sudah. Satunya harus untuk bahwa aku ini anak Tuhan. Dulu kamu tuh baru kenal Tuhan. Kamu ini baru ya. Yang satu nih bilang, loh, kamu harus berserah. Imanmu yang berjalan, bukan keegoan. Hanya saya berdoa, Tuhan, hak serah. Hak serah. Ini hal yang tidak mudah. Kenapa? Karena ini sepele, tapi buat kita selalu terngiang-ngiang. Betul enggak? Ada orang dikata-katai senang, tidak suka. Ada orang yang difitnah senang, tidak suka. Itu hal sepele bisa, males, cetak jatuh, itu tak. Ini tuh terus bisa terngiang-ngiang sudah. Pada saat malam kita tidur, melihat wajahnya apa? Gak sudi, betul gak? Tapi saya merasa bahwa saya harus melakukan ini, kan saya istri. Kita tetap melayani. Seperti biasa, siapin selimut, siapin apa, semua biasa, tidak ada perubahan. Walaupun ini suara terus murki saja. Iblis itu lawan iman kita saja, jadi selalu murki terus supaya kita ini bertengkar. Akhirnya saya angkat tangan, Tuhan, saya gelisah. Jujur saya gelisah. Kalau sudah ditipu orang gelisah, gelisah. Kalau sudah merasa bahwa sudah dirugikan, gelisah. Mana ada orang tidak gelisah? Gelisah. Kita mati-matian dengan jerih payah, hilang uangnya. Hanya saya bilang, Tuhan, tak serah. Suara ini terus ada di hadapan saya, terus. Lalu, ini mulut, lidah ini, saya kayak tidak ada ngeran, nyanyi. Ku tahu Tuhan pasti bukan jalan. Ku tahu Tuhan itu. Nggak, saya tidak mau berbagi dia tidur. Saya nyanyi sendiri. Rengang-rengang, orang bilang rengang-rengang ya. Ku tahu Tuhan, saya sembahyang, hanya berdoa. Saya arti berdoa dan sembahyang sebetulnya sama. Cuma pada waktu kita betul-betul masuk di dalam satu doa, saudara, Tuhan itu memberikan hati kita lega dan segar. Akhirnya saya bisa tenang dan saya serahkan semua pada Tuhan. Kenapa? Karena kesetiaan manusia tidak diukur lama atau barunya. Saya ikut Tuhan berapa tahun? Sudah berapa tahun? Tidak diukur itu. Tuhan mengukur hati kita, kesungguhan hati kita. Tidak boleh menuntut. Dan mengapa suami menuntut? Karena itu ujian kita. Jangan sudah. Jadi kalau sudah benar-benar aku ternyata misi ada kendala, itu ujianmu. Bisa tidak kamu sabar menghadapi orang ini? Bisa tidak kamu sabar menghadapi yang tidak kita undang? Bisa tidak kamu menghadapi ini dengan benar-benar kamu menerima kenyataan ini apa adanya? Kadang-kadang kita lebih banyak kecewanya. Maka itu kita harus sadar bahwa hidup di dunia ini ada satu tantangan yang tidak bisa terlepas dari godaan ini. Kita akan ingat satu firman Tuhan, saudara. Kita akan perhatikan di sini firman Tuhannya. Dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah, dengarkan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi saudara saya, jadi ini ayat sebetulnya sangat bukan pas. Ayat ini untuk hidup kita ini adalah pedoman. Ini kunci supaya kita tahu bahwa yang ke depan ini sudah banyak perkara. Satu hari kita lagi masuk dalam penyembahan, saudara. Ya saya juga tidak peduli ujian kayak apa. Karena logika aja, saudara. Kalau untuk nyanyi itu, saudara, kita harus memikirkan nada, memikirkan tinggi rendahnya. Kalau kita terus gitu, kita tidak akan bisa maju. Tapi ketika kita serahkan pada Tuhan, penyembahan itu akan berjam-jam. Itu terus dikumandangkan. Sampai akhirnya roh Tuhan turun dan di sekitar kita ini penuh dengan kemuliaan Allah. Kenapa?
karena kita merasa sukacita yang luar biasa. Saat itulah nubil depan, keluar kamu, hai hambamu. Hanya saya keluar. Begitu saya keluar, saudara, bukan lagi Tuhan nunjukin saya langit, nunjukin sesuatu laut atau apa, tapi Tuhan menunjukkan zaman di mana zaman modern, zaman di mana semua pakai komputer. Jadi Tuhan nunjukin di sebuah mall, oh itu semua pakai komputer. Nanti ke satu perusahaan semua pakai komputer, semuanya saudara. Jadi di jalan di mana itu semua pakai komputer. Jadi manusia sudah tidak ribet lagi. Jadi kalau kita pakai komputer sudah Tuhan tunjukin, teknologi itu bagus dan hebat. Tapi jangan sampai teknologi ini dirasuki oleh kegelapan, setan atau iblis. Kenapa? Kalau teknologi itu dirasuk oleh iblis, maka manusia akan jatuh dan menyimpang dari kebenaran Allah. Saya juga bingung, apa yang maksudnya seperti itu? Akhirnya Tuhan tunjukin, saudara, di satu lokasi. Dia ini pintar, saudara. Jadi Tuhan tunjuknya ada orang itu ditunjukin. Jadi gini, kalau kita itu masuk dalam talenta penglihatan, saudara, kita tidak perlu seperti apa ya orang bilang meramal, enggak. Tapi begitu kita bertemu, Tuhan menunjukkan seperti kayak layar ini, saudara. Layar, kalau saya tadi nyanyi kan ada kata-katanya. Kalau saya tidak hafal kan sudah bisa lihat kata-kata itu. Dan saya juga gitu. Begitu saya lihat itu orang itu, saudara, dia itu tampak wajahnya berseri-seri dan sukacita. Dia mau ke komputer, pas pokoknya ya makan ya apa, pokoknya semangat lah, luar biasa. Lalu Tuhan tunjukin riwayat hidupnya. Dulu ini anak ini tidak punya, dari kecil dia dibuang, ya saudara. Akhirnya dengan menginjaknya dia makin remaja, makin dewasa, dia masuk, dia pintar komputer. Jadi orang tidak bisa lakukan, dia bisa lakukan. Pokoknya jenius lah kasarnya. Suatu ketika dia ini berteman, dan temannya itu baik sekali. Kalau kita lihat secara logika, saudara, teman ini nyowoi dikira anak bapaknya kan. Pokoknya dia bisa bersama-sama dengan orang yang jenius tadi. Ini Tuhan tunjukin terus, lihat apa yang terjadi. Saya tidak lihat sesuatu Tuhan. Begitu disingkapkan sama Tuhan. Jadi kalau Tuhan tidak nyingkap, kita tidak bisa tahu bahwa di dalam orang ini ada apa, tidak tahu, saudara. Jadi kalau Tuhan sudah nyingkap, yang terselubung dibuka gitu, saudara, baru tahu, loh, kok kayak gini orang itu. Jadi orang ini kayaknya pintar semuanya, baik, segala kelakuannya baik, ternyata otaknya itu, saudara, penuh dengan banyak penguasa. Di mana? Jadi di dalam kepala ini, saudara, itu ada seperti sudah tahu ini laba-laba, ya, yang banyak rambutnya, tidak tahu laba-laba, yang banyak rambutnya. Jadi rambut itu mencekam otak orang itu, dan taringnya itu masuk di tempat otaknya. Terus saya berpikir, Tuhan, kamu nggak mati disengat kayak gitu. Malaikat itu bilang, itu kan roh. Jadi kalau roh dengan roh nggak akan mati. Kenapa? Karena nyawa. Kecuali kalau manusia itu tadi sudah perjanjian dengan iblis. Contohnya kayak apa? Contohnya dia mempersembahkan darah. Selamatan, kamu harus pakai darah. Nah, ini saudara, selamatan pakai darah, tidak boleh, saudara. Terus lagi, kalau kamu memang mau betul sukses, kamu harus memakai ini. Dia memakai darahnya, dia meminum sesuatu yang berhubungan dengan darah. Itu namanya ikatan yang tidak terputus. Itu namanya ikatan yang mengikat seumur hidup sampai mati. Ada lagi, kalau kita masuk di dalam pesugihan, ya. Kamu mau minta kaya berapa tahun? 10 tahun, 15 tahun, 25 tahun, 50 tahun. Saya minta 25 tahun.
Oke, katanya. Mau. Saat itulah rohnya diambil. Begitu roh itu diambil, maka dia punya tubuh dan nyawa. Tapi hidupnya penuh dengan kekayaan, penuh dengan yang dimasukkan. Dia ingin semuanya terlaksana, tetapi hambar semuanya. Dari sinilah kita tahu, saudara, bahwa hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh derajat, pangkat, kepandaian, tapi ditentukan oleh kehendak Tuhan. Jadi pada waktu kita lanjut lagi ke orang itu, pada waktu orang ini ada seperti sengat bala-bala itu, saudara, Tuhan buka lagi. Apa? Kenapa kok ada sengat laba-laba? Ternyata begitu dibuka, saudara, dibuka, dikuak siapa sebetulnya di balik laba-laba itu. Ternyata, saudara, itu adalah penguasa kegelapan udara. Jadi itu kan ada strom banyak, saudara. Makanya orang jenius, dia pakai, dia cengkram. Sama seperti pada saat tadi saya bertemu dengan suami saya. Kalau saya sakit hati terus, maka hati saya kan dicengkram, diambil alih sama iblis. Nah, tahu bentuknya kayak apa? Ini bentuknya kayak laba-laba. Jadi itu semua seperti listrik, ya, yang langsung masuk ke dalam otaknya dia. Hingga akhirnya pola berpikir orang ini sudah tidak normal lagi. Dalam arti apa? Hidupnya menyimpang. Menyimpang apa? Ternyata orang ini suka dengan laki-laki sama laki-laki. Berdosakah itu? Berdosa. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi dia benar melakukan pekerjaannya, tapi dia menyimpang dari kelakuan itu. Tidak baik. Hal itu kalau diteruskan sangat berbahaya. Makanya kita harus waspada. Jangan sampai kita menyimpang dari aturan yang Tuhan ajarkan pada kita. Tuhan itu tidak menuntut kita, tetapi Tuhan ingin kamu berjalan seperti Tuhan mau. Saudara ini berjalan sepertinya saudara itu menuju ke bait Allah. Saudara itu setia, saudara mau pengurapan, saudara mau pelepasan, tapi hatinya, pikirannya tidak bersatu dengan Tuhan. Makanya dalam 1 Yohanes 5 ayat 4, sebab semua yang lahir dari Allah. Kalau kita ini lahir dari Allah, kita ini diciptakan oleh Allah, serupa dengan Allah, sudah diciptakannya. Sekarang Allah menginginkan kita supaya kita lahir dari Allah. Bagaimana caranya? Kita hidup di dalam kebenaran Allah. Kita belajar untuk memahami seseorang, memahami orang di sekitar kita. Kita belajar untuk mengerti dari kiri kanan kita. Sering, saudara, kalau di dalam keluarga, kalau kita di dalam keluarga banyak acara, betul enggak? Kalau sudah banyak acara, saudara, kita mau nolak bisa enggak? Kadang enggak bisa. Pernah saudara alami itu? Apa yang saudara lakukan? Berbohong. Saya hanya melipat tangan dan tutup mata. Itu berarti iman saudara yang maju, bukan logika saudara. Tuhan, hari ini saya mau melayani Kau. Tolong, hanya kehendak-Mu saja yang jadi. Saya juga berat dengan keluarga, tapi saya juga berat dengan pelayanan. Saya serahkan pada Tuhan. Tuhan atur saya. Begitu waktunya tiba, nanti semuanya berjalan seperti Tuhan mau. Dan kalau kita pakai logika, mungkin kita akan menjadi sesuatu yang tidak nyaman. Kenapa? Anak kita tidak mau percaya kita, mantu kita tidak mau percaya kita, apalagi orang-orang di sekitar kita akan meremehkan kita nanti pada akhirnya. Jadi mari saudara kita imani bahwa jalan hidup manusia itu harus berperang. Iman kita harus melawan iblis supaya iblis tidak mengerjai kita. Supaya apa? Supaya kita lahir dari Allah. Kekuatan kita ini bukan diukur dengan kemampuan kita. Ingat saudara, kekuatan kita bukan diukur dengan kesetiaanmu berapa tahun. Tapi kekuatan iman itu berjalan seperti Tuhan mau. Belajar saudara, mulai detik ini. Contoh aja. Aduh, aku ini sudah tua. Ya, ini ada satu kesaksian. Ya apa caranya aku ini ya bisa nyeneng orang. Dulu aku tuh punya kekuatan, punya power lah di dalam keluarga. Saya tidak punya power. Apa yang saya lakukan? Sakit dan saat sudah diremehkan. Sakit dan kalau saudara itu dikata-katain tidak baik.
Sakit enggak kalau kita dibilang bahwa kamu tuh sudah tua, sudah ikut-ikut? Sakit enggak? Hal itulah yang membuat proses kita tidak nyaman. Iman tidak maju ke depan, tapi perasaan kita. Mari sekarang harus membuang perasaan itu. Jadi mama ini tadi akhirnya bilang, Tuhan, wis aku enggak tahu. Suatu hari dengan kondisi bingung dan bimbang, anaknya jatuh sakit. Dan selalu dia merasa bahwa dia mimpi anaknya itu mati gitu. Selalu mimpinya anak itu masuk di peti, anak itu masuk di tempat kuburan dan teriak-teriak. Dia merasa ada rasa khawatir gitu. Akhirnya dia berkata, Tuhan, aku ini tidak tahu. Aku ini apa mimpi, apa ini tanda-tanda bahwa anak ini mau ambil. Itu tanya toh, saudara. Kalau saudara cuma tanya toh, saudara tidak akan puas jawaban itu. Mari kita datang padanya, kita ambil waktu, saudara. Datang loh, saudara. Lipat tanganmu dan tutup matamu dan tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Aku tahu ini hal yang tidak mudah. Aku tahu. Kalau saudara terus datang pada Tuhan, saudara akan dijawab. Dan jawaban itu bukan saat berdoa saja, tapi saat saudara buka mata, saat saudara berjalan dalam kehidupan sehari-hari, pasti ada jawabannya. Tapi kita harus peka. Tahu saudara? Peka. Lalu ibu ini sudah berdoa hampir kurang lebih dia bilang tuh 1 tahun. Bayangin saudara, sakit-sakitan sampai 1 tahun. Nah, dalam selama 1 tahun itu dia bertemu dengan seorang tukang sayur. Tahu ya tukang sayur ya, lijo tuh saudara, sayur-sayur. Nah, begitu dia dipanggil, saya udah beritahu beli apa. Terus dia bilang, ibu nggak tahu toh, ini loh daun ini enak. Dia bilang daun ini bisa memulihkan segala penyakit, tapi aku ya nggak tahu. Sudah besok datang lagi, dia bilang lagi ceritanya bukan gitu. Daun ini ternyata dikerawu ya enak, dikasih kelapa parut tuh, itu dikukus ya enak. Saya dengar enak. Dan keningker dulu saudara, saya tahu keningker ya, yang daunnya kayak seledri itu. Besoknya lagi dia bilang, ini loh daun ini lama, tapi gak pernah orang mau megang. Kenapa ya? Tak masak dewek. Kami punya linu-linu. Sekarang tuh gak pernah linu-linu gitu saudara. Pokoknya dia itu dalam setahun itu dia selalu bicara tentang daun keningker ini. Akhirnya ibu ini tadi berdoa, Tuhan tak serang, dan ngasih bukan mimpi. Orang jualan itu cepet-cepet amin. Dia buka pintu, kok tidak ada? Itu kan sudah diberi jawaban itu saudara, tapi dia tidak tahu. Akhirnya saat anaknya kritis saudara, dia memberi daun ini dan dia makan sendiri. Dan anak ini bilang, Ma, aku pengen makan daun ini, boleh ya Ma? Jangan, tak enak. Sedikit loh Ma, aku pengen 1 lereng. Jangan. Dia maksa saudara. Mau apa ya sudah? Saya punya yang lembut. Punya. Selang 2-3 hari, dia ada berubah. Tapi ibu ini tidak tahu. Akhirnya anak ini bilang, Ma, tolong Ma, beli daun yang kemarin itu apa namanya? Apa ya? Lupa dia. Beli daun ketela. Juar apa? Ma, tahu kayak gini Ma. Loh, kenapa? Cek darah. Semurah dia rugi. Aduh. Wah, aku jadi keracun anakku. Orang peka, saudara kita. Jangan kita tidak peka. Iblis akan sabotase kita. Hanya dia putus asa, tidak masak, tidak apa saudara. Akhirnya anak ini bilang, Mama, apa? Mama ini lagi diam. Sudah Ma, aku pokoknya cari kerja. Aku ingin sekali. Hanya gitu. Orang tak bisa
masalahnya dulu. Betul enggak? Coba kalau ibu ini mau belajar untuk menerima kenyataan itu dengan mengucapkan syukur dan menerima, oh ya wis, aku salah beli Nutella, ya sudahlah, mengalir aja, kan gitu saudara. Dan enggak terus otaknya diputar-putar, kenapa, kok aku kayak gini, kenapa? Coba kok terus saudara. Nah, kalau anak itu mati saudara, apa enggak jadi masalah? Jadi dia terus menyesali. Nah itu saudara. Manusia itu tidak lepas dari penyesalan, tidak lepas dari banyak masalah. Tapi kita harus peka. Jangan kita menganggap remeh. Hal itu tidak baik. Ini satu lagi kesaksian. Itu remeh, tapi buat saya sangat kuat. Mungkin saya sudah ceritain. Saya itu kalau naik tangga males. Mungkin saya sudah ceritain. Suatu ketika, saya itu memang tujuan saya ikut tuh mau pergi sudah. Pergi ke kantor, ada urusan. Jadi saya turun, cepat-cepat tergesa-gesa. Loh, aduh, lupa enggak bawa masker. Balik lagi naik atas sudah. Ada di sebelah masker ini ya suratnya itu. Jadi saya ngambil masker, turun lagi. Pada waktu saya turun di tengah-tengah, Tuhan sudah ingat no. Ayo kamu naik ke atas. Aduh apa ya, berhenti. Tapi kurang peka. Jualan naik sesuai kelamaan. Jadi saat ditintin. Naik ke mobil, lu kok mau ke belakang kencing. Nah, sudah pergi, sudah naik lagi sampai 4 kali sudah. Kita tidak peka. Kaki kita dilatih, tapi kita tidak peka. Nah ini, kita sebagai anak Tuhan tidak boleh lelah bekerja di ladang Tuhan. Tidak boleh lelah bekerja di ladang dunia. Karena dunia ini banyak hal yang tidak baik. Banyak hal kejadian yang bisa menipu dan menghancurkan hidup kita. Ini ingat, sebab semua yang lain dari Allah mengalahkan dunia. Bukan kita tidak mau nurut, tapi kita harus sadar kalau zaman boleh maju, tapi kita harus punya hikmah dari Tuhan. Jadi semua perjalanan kita ini ditentukan oleh Tuhan, bukan ditentukan oleh saya atau oleh hamba Tuhan atau oleh si A dan si B. Suatu ketika, saya ini kan guru les kue, ya. Saya tahu bahwa saya sudah berjalan seperti Tuhan mau, di mana saya itu melayani. Lalu pada waktu saya berdoa pagi, Tuhan itu berkata, nanti ada seorang ibu yang datang kepada kamu, les kue. Tapi dia mau minta privat, tolong layani. Ya, oke dong, bagus kan? Ya, sudah benar. Saya buka pintu, aduh, kok lama kamu? Kok baru buka? Jam berapa ini? Tak lihat masih jam 7, kok lama? Isu ini saya di dalam hati saya. Oh ya, tidak apa-apa, orangnya masih muda. Aduh, boleh aku masuk? Oh silakan. Tak pikir dia mau beli makanan atau burung apa atau apa kan terserah. Wong itu toko suami saya, pastinya toko gitu. Udah, akhirnya saya saya dilihatin dari atas ke bawah ya, sulak-sulak bergebas-gebas itu, loh mau tak ini toh, mau tak layani juga, teruskan gitu. Nah, teruskan. Oh, kalau saya gebasin kongguan, ya kan sudah roti, kongguan, oh iya gitu. Jadi coklat super queen. Jadi ikut. Jadi saya itu gebasin dia yang bilangin. Jadi saya pikir-pikir ini orang ini nggak ada pengangguran gitu, maksud saya tidak dikerja atau menunggu saya kayak gitu. Jadi saya kesal, lama-lama saya kan sendiri sudah tak lelapi mejanya. Loh, belum apanya? Sudah mobilnya belum dibakar, biarin aja. Tak apa, tak bantu. Mau jatuh saudara, sampai saya jatuh berdua kawan. Aduh, untung kalau saya tidak sabar ya wis nggak mau saya. Dan saya tidak tahu kalau itu Tuhan yang suruh. Aku mau les kue. Wakil saya orang ini yang dituntut nonton. Oh ya, kalau speakku berapa? Kalau ini berapa pun. Kak, saudara tahu, orang kalau tanya biasanya saudara, itu hanya 10 menit. Ini 2 jam. 2 jam. Saya sampai, saya mau ke pasar, saya tunggu. Aku ini mau ngomong, lu aku ini, pelayan nono. Aku ini mau les di kampung. Besar logika saya itu kan enggak 2 jam gitu. Kalau kita hitung-hitung,
waduh ini wis gak masuk buku, ya toh? Ini gak niat kan itu. Tapi saya harus melayaninya 2 jam sampai ya. Akhirnya apa saudara? Dah, saya mulai semuanya. Hah? Apa? Semuanya. Dari dasar 1 sampai dasar 8. Semuanya. Tapi apa? Dalam tempo 2 minggu. 2 minggu? Nggak mungkin. Dasar 1 sampai 8 itu bisa 1 tahun. Kuplek mau. Gitu. Aduh, orang ini cerai. Menuntut dalam hati. Iman boleh maju, iblis bisi. Kalau kamu melayani, wis tiwas kesel kamu. Tapi roh Tuhan bilang, ini sesuai Tuhan mau. Ayo layani dia. Jadi mana saudara yang diambil? Iblis bilang, masuk kamu dapat uang banyak, rugi waktumu habis. Yang satu nih, dapat kamu ngalir aja. Ya apa sudah? Ya sudah. Ya sudah, kita mengikut jalur. Oke, sudah buka. Mulai hari pertama. Ada perin-perinan. Kita serahkan sama Tuhan perin-perinan ini. Terus bilang, kok gini ya? Aku menerima kok cerai saudara. Minta ide itu berkembang hati nih deh. Ya sudah, nanti tak perino lagi ya. Nanti lagi. Ya sudah. Akhirnya dia nulis. Tulisanku ini kayak apa enggak ya? Jadi saya itu mixer. Saya suruh lihat dia dan juga suruh melihat perteganya. Lalu saya bilang, perteganya tolong lihat nanti jangan sampai cair. Jadi sampai cair saja. Ya sudah, dibuang itu. Intinya kita tuh enggak dibuang, dipakai lainnya kan bisa. Hanya saya larisan. Kalau orang privat itu biasanya bantu saudara. Ini enggak larisan. Sudah larisan ini dia ambil resep dari. Tolong ya, pokok cetak kayak ini ya. Pokok ya cetak. Aku lega udah. Dari saya kesel dia di papang. Enak sekali sepikumu. Jadi saya logika, bes enggak masuk. Tapi iman saya percaya. Tuhan punya masuk. Mengapa saya dipertemukan dengan orang yang cerewet? Saya logika, saya tidak mungkin bisa. Tapi dilewati. Begitu dilewati, apa yang terjadi? Tuhan baik, Tuhan jamah. Tuhan bilang, kamu tahu, ibu ini stres. Stres. Kenapa Tuhan? Dia itu tidak punya anak, keguguran sampai 4 kali. 4 kali Tuhan. Ya wis, saya tahu. Makanya ini saudara, dia pelampiasannya gini. Akhirnya sudah selesai semua, lulus saudara 2 minggu bener, tapi 1 hari penuh. Tuh 2 minggu sudah selesai, dia nangis. Coba kalau aku punya anak kayak kamu. Waduh, Nomi kok anak ini piye? Dalam hati saya, kamu biar aku nih dong, yang aku mungkin di bodoh loh. Aku jadi anaknya piye? Coba kalau jadi saudara. Nah itu yang benar, jadi saya itu macam-macam juga kayak gitu. Dan enggak gitu juga bingung jawabnya dia kakak. Akhirnya benar sudah masuk di doa. Ya sudah mau di doa no. Loh, kamu bisa doa juga tuh? Ya. Di doa no, dibuka semuanya. Kamu pernah kuburan 4 kali, kamu pergi ke dukun 3 kali, kamu ke peramal berapa kali, buka semua. Akhirnya dia amin. Dari atas sampai ke bawah dong, kok tahu semua. Akhirnya solusinya apa? Balik, ikut Tuhan, punya iman, harus kuat. Nah, dari situlah dia mulai berperang. Ya sudah, aku tidak peduli gini kan, aku mau imanku maju bersama Tuhan. Akhirnya dia betul-betul menjadi seorang hamba Tuhan sekarang. Hidupnya penuh dengan damai sejahtera. Bukan karena buah saya yang mendidik, tapi Tuhan yang mengajari saya untuk sabar. Iman itulah yang membuat saya berhasil. Bukan keberhasilan saya, tapi Tuhan izinkan menyelamatkan orang, sehingga orang yang bisa menyelamatkan banyak seluruh penduduk menjadi milik Tuhan. Luar biasa. Mari saudara, kita imani bahwa Tuhan punya rencana indah atas hidup kita.
Kita akan perhatikan satu ayat lagi, saudara. Saudara lihat tadi yang pertama tadi di mana 1 Yohanes 5 ayat 4 itu kan banyak serigala. Itu menggambarkan tentang iblis itu ada di mana-mana. Ya, ini kalau digambar secara logika, saudara. Tapi kalau secara roh, ya memang kondisinya seperti itu. Dia akan berusaha untuk sabotase kita. Kemudian saudara, kita akan perhatikan firman Tuhan yang sudah kita imani itu, kita akan tahu bahwa Tuhan itu akan memberi upah kepada mereka yang mengutamakan Dia dan berusaha untuk melakukan kehendak-Nya. Jadi kalau kita betul-betul menjadi miliknya, saudara, kita harus punya iman, dan itulah yang membuat kita menjadi pemenang dan mengalahkan dunia ini. Jadi mengalahkan dunia itu bukan jujuran sampai keadaan dunia, saudara, tapi dunia itu adalah kuasa kegelapan. Dunia itu adalah dunia gelap, kuasa kegelapan yang mencekam kita. Saudara, hidup itu harus berjuang karena Tuhan punya rencana di atas semuanya. Amin. Mari kita imani. Semua ada, semua yang mendengarkan di tempat maupun di Zoom, mari kita imani bahwa Tuhan bekerja di atas hidup